Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal PAT kelas 10 di bidang trigonometri part 1 ya. Nah, nomor 1, 2, dan 3 sudah saya berikan soalnya. Sekarang kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 diketahuinya adalah bidang kartesius, di mana ada sebuah garis membentuk sudut theta terhadap bidang sumbu X. Maka dari sini kamu peroleh, ini adalah sisi depan sudut theta, ini adalah sisi samping, maka yang diketahui carinya adalah sisi miring ya. Nah, cari miring, tinggal Pitagoras, akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Karena depannya adalah 9, sampingnya adalah 12. Nah, sehingga kalau ditentukan nilainya 81 untuk 9 kuadrat dan 144 kalau dijumlah akar dari 225 sama dengan 15. Nah, sekarang kalau udah, cari cos dulu ya. Cos theta sendiri adalah samping, saya bagi dengan miring. Nah, sampingnya sudah ada. Samping sudut theta adalah 12 panjangnya, saya bagi dengan 15. Sehingga untuk nyari sekant theta sama dengan 1 dibagi cos. Nah, karena cos tetanya sudah ada 12/15, dia pecahan tinggal Anda balik ya, 15/12. Kalau saya sederhanakan, saya bagi 3, 5/4. Kemudian yang kedua, cos 60 adalah 1/2, cos 30 setengah akar 3, sin 30 setengah dikali setengah akar 3. Setengah kali setengah dapat 1/4 akar 3 dikurang, ini pun sama 1/4 akar 3, diperoleh hasilnya 0 ya. Karena hasil yang sama kalau dikurangkan nilainya 0. Lalu kalau ini gimana? Pi itu adalah 180, sehingga pi per 3, 180/3 dikali cos 180 dibagi oleh 3. 2 dikali sin dari 60 dikali oleh cos dari 60. Maka diperoleh setengah akar 3 untuk sin 60. Cos 60-nya adalah setengah. 2 bagi 2 habis, diperoleh nilainya setengah akar 3. Oke, soal berikutnya nomor 4. Jika sin A sama dengan 12/13 dan A merupakan sudut lancip, tentukan nilai cos dari A. Cara mudahnya, karena dia lancip, kita buat gambar segitiga siku-siku dulu ya. Nah, sin A itu depan bagi miring. Kalau saya anggap A-nya di sini, depan sudut A-nya 12, miringnya adalah 13, sehingga yang harus Anda cari adalah sisi samping. Sisi samping, atau saya ganti dengan nilai X, diperoleh dengan Pitagoras, akar dari 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Maka X sama dengan akar dari 169 dikurang 144. Akar dari 25 sama dengan 5. Sehingga untuk cari cos A mudah, yaitu tinggal dibagi sisi samping dengan sisi miring. Nah, otomatis sampingnya 5 dibagi miringnya 13. Begitu pula nomor 5. Diketahui segitiga siku-siku ABC. Siku-sikunya di A. Berarti kita gambar dulu ya. Siku-sikunya di A. Ini siku-sikunya. Tapi panjang AB dengan AC sama. AB dan AC panjangnya sama. Gitu ya. Nah, maka nilai cos B-nya berapa? Kalau panjang sisi AB-nya sama, ingat di sini semua jumlah sudut segitiga kan 180 ya. Karena dia segitiga sama kaki, maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kalau dia sama dan sudut B-nya juga dianggap sama, tapi saya ganti nilai sudut A adalah 90 derajat, maka diperoleh 2B sama dengan, ini kalau saya pindah ruas, 180 dikurang 90. Maka nanti dapat sudut B-nya 90, saya bagi 2, 45 derajat. Ketika dicari nilai cos dari B, maka cos 45 hasilnya 1/2 akar 2. Kemudian nomor 6, sin 110. Ingat ya,
bahwa 110 derajat di sini terletak di kuadran 2. Nah, kuadran 2 dari sin 180 min alfa, nilainya jadi sin alfa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sin dari 90 tambah alfa, dia akan jadi cos alfa. Tapi karena yang diketahui adalah cos, maka kita pakai yang bawah ya. Maka untuk sin 110 sama dengan sin dari 90 ditambah berapa agar jadi 110, yaitu 20. Ketika alfanya sebesar 20, maka berlaku jadi cos 20. Nah, cos 20-nya apa? Yaitu N. Kemudian nomor 7, tan 2/3 pi. Kita cari 2/3 pi dulu ya. Atau mau langsung boleh. Tan dari 2/3 pi nilainya sama dengan tan dari 2/3 dikali 180. Ini kalau saya bagi 3 dapat 60, sehingga kalau dikali dapat 120. Nah, jika sudah, sekarang kita gunakan aturan kuadran. Kuadran 2, 180 min alfa sama dengan min tan alfa untuk tan. Nah, ketika dia tan 120, maka diperoleh tan 180 dikurang berapa agar jadi 120, itu sebesar 60. Ketika tan 180 min alfa jadi min tan alfa, maka ini bentuknya akan menjadi min tan 60, dimana tan 60 akar 3. Berikutnya nomor 8. Nah, ingat ya, 225 derajat itu terletak di kuadran 3. Nah, karena kuadran 3, maka berlaku cos dari 180 tambah alfa, nilainya sama dengan min cos alfa. Ketika cos 225 diubah jadi cos 180 ditambah berapa agar jadi 225, maka di sini diperoleh 45 ya. Nah, ketika bentuknya sama, dia menjadi min cos alfa, min cos dari 45. Nah, kemarin di tabel cos 45 adalah setengah akar 2. Lalu nomor 9. Nomor 9 di sini diketahui segitiga ABC, sudut A 30, sudut B-nya 45, BC-nya 10. Jika digambar, ini A, ini B, dan ini C. Sudut A-nya 30 derajat, B-nya 45 derajat. Tapi sisi BC-nya adalah 10. Karena sisi BC 10 di depan sudut A besar, maka A kecilnya 10. Dan A besarnya 30, tetapi yang ditanya AC. AC ini di depan sudut B besar, maka disebut dengan B kecil ya. Panjangnya berapa? Kalau diketahui sudut B-nya adalah 45 derajat. Nah, menggunakan sifat dari aturan sinus, maka diperoleh A per sin A sama dengan B per sin B. Karena yang dicari B, maka ini saya kali silang. B sama dengan A dikali sin B. A-nya 10, sin dari B-nya adalah sin 45, setengah akar 2. Kemudian saya bagi dengan sin A. Sin A, sin 30 adalah setengah. Kalau saya habisin, dapatnya 10 akar 2. Kemudian untuk nomor 10, diketahuinya ABC, AC-nya 20. Kita gambar dulu. Ini A, ini B, ini C. B-nya 45 derajat, A-nya 60 derajat, panjang AC-nya 20. Nah, kalau sudah, kita gunakan aturan sinus lagi ya. Kok bisa? Karena diketahui pasangan sisi yang berurutan, B dengan panjang sisinya, dan sudut A dengan yang ditanya panjang sudut A-nya. Maka diperoleh A per sin A sama dengan B per sin B. Kalau saya ganti, A-nya adalah sisi BC, sin A-nya 60, sama dengan B-nya adalah 20 per sin 45. Panjang BC tinggal dikali silang, 20 dikali sin 60, kemudian saya bagi dengan sin 45. Nah, 20 dikali sin 60 setengah akar 3, saya bagi dengan setengah akar 2. Ini habis ya. Tinggal dikali
panjang BC-nya adalah 20 dikali akar 3 dibagi akar 2. Kalau di PG nggak ada, kali sekawan, akar 2 per akar 2. Nah, jadi 20 akar 6, hasil akar 3 dengan akar 2 dikalikan. Akar 2 dikali akar 2 adalah akar 4, akar 4 adalah 2. Sehingga kalau saya bagi diperoleh 10 akar 6. Lalu untuk yang ini juga sama, panjang sisi segitiga ABC diketahuinya adalah AB-nya 4, panjang AC-nya 10. Yang diketahui sin B-nya, yang ditanya sin C-nya. Lihat diketahuinya, dia sudah berpasangan. Nah, kalau berpasangan kita gunakan aturan sinus. B per sin B sama dengan C dibagi oleh sin C besar. Kalau B-nya saya ganti, panjang sisinya adalah 10, sin B-nya 1/4, dan C-nya adalah 4, kemudian sin C yang dicari, saya kali silang. 10 sin C sama dengan 1/4 dikali 4. Ini hasilnya 1 ya. Maka nilai sin C-nya adalah 1 dibagi oleh 10. Oke, kemudian nomor 12, diketahui segitiga ABC, panjang AB 8, panjang AC 3, dan sisi A, B, dan AC di sudut A sendiri 60 derajat. Nah, sekarang tentukan panjang BC. Di sini kamu cek sudut B-nya tidak punya, tapi sisi B kecilnya 3, yaitu C kecilnya 8, karena di depan sudut BC besar ya. Di depan B besar adalah B kecil 3, di depan C besar adalah 8, sudut A-nya 60 derajat. Tidak ada pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian, maka berlaku aturan kosinus. Panjang BC itu sama aja nilai A kecil. Nah, karena di depan A besar, A kuadrat, B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Kalau saya ganti nilai B sebesar 3 kuadrat, C-nya 8, 2 kali 3 kali 8, cos dari 60, maka nilai A kuadrat sendiri diperoleh 9, ditambah 64 dikurang 48 dikali setengah. 9 tambah 64 adalah 73, dan 48 kali setengah 24. Maka diperoleh A kuadrat sama dengan 73 dikurang 24, dapat 49. Maka nilainya adalah akar dari 49/7. Nah, kemudian nomor 13. Nomor 13 di sini diketahui segitiga PQR. Jika saya gambar, maka panjang QR adalah 10, panjang PR-nya adalah 4, sudut PR-nya sudah ada 150. Lagi-lagi terdapat dua sisi yang mengapit satu sudut. Maka gunakan aturan kosinus ya. Nah, aturan kosinus di sini yang diketahui adalah panjang PR, panjang QR, dan sudut R besar. Yang ditanya adalah PQ. PQ sisi lain dari R kecil. Jadi R kuadrat, P kuadrat plus Q kuadrat dikurang 2PQ dikali oleh cos R. Maka R kuadrat, P-nya kamu ganti masing-masing sisinya. 10 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 2 kali 10 kali 4 dikali cos 150. Sehingga diperoleh R kuadrat sama dengan 100 ditambah 16, 2 kali 10 20 kali 4 80. Nah, cos dari 150. Kalau menggunakan aturan kuadran dia pasti minus ya. Kuadran 2. Nah, tinggal 180 dikurang 150. 30. Nah, diperoleh cos dari 30. Itu kalau ingin langsung. Maka R kuadrat 116 min kali min plus 80, cos 30 adalah setengah akar 3. Nah, sekarang saya bagi 80 bagi 2, 116 ditambah 40 akar 3. Maka R-nya akar dari 116 ditambah 40 akar 3. Nah, gimana kalau nomor 14 suruh cari bentuk sederhananya? Ingat dalam identitas trigonometri sebelumnya yang saya berikan, sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1. Ingat ya.
Nah, ketika ini diganti ke soal, maka sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X saya bagi dengan kosekan kuadrat X, atau soalnya saya permudah dulu, kosekan X dulu. Maka 1 dibagi kosekan itu adalah 1 per sin. 1 dibagi sin, 1 dibagi sepersin, maaf, diperoleh sin X. Nah, gimana dengan nomor 15? Sin X dikali cos X dibagi oleh tan X. Tan itu adalah sin dibagi oleh cos. Dengan sifat pembagian, maka sin X dikali cos X dikali, yang bawah dibalik, jadi cos X dibagi oleh sin X. Sin bagi sin habis ya, maka diperoleh cos pangkat 2X. Itu untuk nomor 15.